Rapid test pada tahap awal dimulai dari petugas medis yang nantinya akan door-to-door ke masyarakat yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP, serta pasien dalam pengawasan atau PDP, dan 50 orang terdekat dari ODP, PDP, dan positif COVID-19. Guna mengantisipasi lonjakan pasien pasca rapid test, Pemkot Bekasi telah menyediakan ruang tambahan penanganan COVID-19. Di antaranya di Gedung Asrama Haji Islamic Center serta Stadion Patriot Candrabaga. Nanti kalau terjadi luar biasa tidak tertampung di rumah sakit umum, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe D dan C milik swasta, dan rumah sakit tipe D 3 unit pemerintah kota yang ada di Pondok Gede, Jatisampurna, dan Bantar Gebang. Masih ada lagi nanti asrama haji kita siapkan, masih ada Islamik dan stadion. Diketahui hingga kini terdapat 15 orang dinyatakan positif corona. 78 orang berstatus pasien dalam pengawasan, serta 151 orang dalam pemantauan. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Sejumlah petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan mengenakan pakaian pelindung diri mendatangi kediaman warga yang masuk data dalam ODP dan PDP. Dinas Kesehatan mengerahkan 200 petugas analis untuk melakukan pemeriksaan cepat. Selain mengecek warga yang termasuk dalam kategori orang dalam pengawasan dan pasien dalam pemantauan, petugas juga melakukan uji sampel darah terhadap petugas medis yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas yang masuk dalam zona merah. Mulai hari ini tanggal 26 Maret 2020 kita melaksanakan rapid test yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Rapid test hari ini itu untuk kategori A, yaitu orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pengawasan yang ada di rumah sakit, kemudian tenaga-tenaga kesehatan yang kontak erat dengan COVID-19 ini. Rapid test door-to-door tahap pertama dengan sasaran kategori A akan melakukan uji sampel darah 600 ODP, PDP, dan petugas medis. Dinas Kesehatan menyiapkan 1.000 alat sampel darah. Dinas Kesehatan rencananya akan melakukan rapid test lanjutan dengan sasaran kategori B. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan ada kenaikan cukup signifikan di Jawa Timur untuk orang dalam pemantauan atau ODP yang tersebar di kabupaten kota. Data sebelumnya mencatat sekitar 2.003 orang masuk dalam daftar ODP. Berselang sehari kemudian jumlah tersebut melonjak hingga 2.542 orang dalam pemantauan atau ODP atau naik 539 orang. Sedangkan untuk PDP juga naik dari 190 orang dari sebelumnya 142 orang. Jumlah kasus masih didominasi oleh Kota Surabaya 223 kasus, disusul Kabupaten Tulung Agung 222 kasus, serta daerah Malang Raya dengan 214 kasus, di mana ketiganya merupakan zona merah. Sementara masih ada 4 kabupaten yang masih di zona hijau, yakni Bojonegoro, Sampang, Sumeneb, dan Bondowoso. ODP di Jawa Timur tercatat 2.542. Kalau kemarin teman-teman kesini maka jumlahnya 2.003. Jadi ada tambahan 539 hari ini. Kemudian PDP tercatat sampai dengan jam 16 tadi adalah 190 orang. Distribusi kabupaten kotanya barangkali teman-teman bisa cek. Sampai dengan sore ini ada 4 kabupaten itu masih kategori posisi hijau karena di situ tercatat ODP. Kalau sudah ada PDP-nya, maka warna dalam peta itu sudah kuning setengah orange. Begitu juga kalau sudah ada yang terkonfirmasi tercatat positif COVID-19, maka warnanya sudah merah. Jadi itu artinya daerah terjangkit. Dari data yang swab positif 51 orang di Jatim tersebut terdiri dari 31 dari Surabaya, 6 dari Malang, 8 dari Magetan,
5 dari Sidoarjo dan 1 Kabupaten Blitar. Sementara di Jawa Timur sendiri tercatat ada 5 pasien positif corona yang telah dinyatakan sembuh. Dari Surabaya, kontributor Nusantara TV Yusnia Sakti melaporkan. Direktur Utama Hotel Grand Cempaka, Novita, mengatakan pengelola Hotel Grand Cempaka akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada para tenaga medis. Selain itu, kamar tempat menginap para tenaga medis tersebut disemprot desinfektan setiap hari untuk memastikan ruangan tetap steril. Akan tetapi Novita belum mengetahui waktu para medis dapat kembali ke rumahnya. Para tenaga medis diminta menginap di hotel itu hingga pandemi COVID-19 bisa diatasi dan dikendalikan. Selain Grand Cempaka, Jakarta Tourisindo juga menyediakan 2 hotel lainnya untuk menampung tim medis COVID-19. Sehingga total ada 3 hotel yang disiapkan Pemprov DKI untuk menampung tenaga medis COVID-19 atau virus corona di ibu kota. Kita baru mulai kemarin dari Rumah Sakit Parakan dan Rumah Sakit Persatu sudah mulai berdatangan. Baru mulai kemarin saja kita 2 unit hotel sudah full capacity. Jadi akhirnya kita akan membuka lagi besok di unit kita yang ketiga, yaitu di RCC Pelumpang. Untuk di Grand Cempaka Bisnis sendiri kapasitas sekarang yang masuk sudah 242 orang. Kemudian di RCC Al-Hijrah sudah masuk 157 orang. Besok dari Rumah Sakit Duren Sawit itu sudah waiting list 100 orang untuk masuk, dan dari Rumah Sakit Daerah Koja 30 orang. Fasilitasnya dan sarana seperti apa yang disediakan? Iya, fasilitasnya kita menyiapkan kamar yang mana setiap hari kamar tersebut selalu dibersihkan dan selalu disemprot disinfektan. Kemudian juga kita siapkan makanan free flow dari pagi, siang, malam, bahkan ada extra fooding juga untuk mereka. Serta kita juga memberikan semacam konseling yang nanti para tenaga medis ini apabila mereka membutuhkan konseling dapat dibantu oleh para psikolog dan psikiater. Novita menambahkan semua tempat disterilkan, mulai dari rumah sakit hingga mereka sampai di hotel, dilakukan pengecekan termasuk karyawan hotel. Meski pihak hotel masih kekurangan desinfektan dan penyanitasi tangan. Pemprov DKI juga menyediakan 15 bus Transjakarta dan 50 bus sekolah khusus untuk keperluan antar jemput para tenaga medis yang tinggal di hotel milik Jakarta Tourisindo. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan. Nah, ini yang nanti saya tunjukin kalau wawancara. Nusantara Sepekan akan kembali sesaat lagi.